Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firadio Amalia dengan NIM 230508110 dari Prodi Ilmu Komputer. Di video ini saya akan membahas tentang design thinking serta apa saja tahapan-tahapan yang ada pada design thinking. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah desain UI UX. Langsung saja, di sini ada latar belakang. Di masa sekarang, tantangan yang dihadapi organisasi dan individu semakin kompleks. Banyak masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika atau pendekatan teknis semata. Diperlukan cara berpikir yang kreatif dan berfokus pada kebutuhan manusia. Design thinking ini muncul sebagai metode untuk menemukan solusi yang inovatif dengan memahami pengguna secara mendalam, melibatkan empati, ide kreatif, serta pengujian nyata agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan. Nah, apa itu design thinking? Menurut Interaction Design Foundation adalah proses yang dilakukan secara berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang permasalahan, serta menciptakan solusi. Sedangkan menurut Career Foundry mengatakan bahwa design thinking adalah sebuah ideologi maupun proses untuk memecahkan masalah kompleks yang menitik beratkan kepentingan pengguna. Jadi sederhananya, design thinking ini merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna. Nah, tujuan design thinking adalah menghasilkan solusi inovatif dan berpusat pada pengguna dengan cara memahami kebutuhan mereka secara mendalam, mengidentifikasi masalah yang tepat, mendorong kreativitas, dan menguji solusi sebelum diterapkan penuh. Metode ini menggabungkan empati, logika, dan kreativitas untuk menciptakan solusi yang diinginkan oleh pengguna, layak secara teknis dan dapat diimplementasikan secara bisnis. Next nih, ada tahapan design thinking. Jadi di dalam tahapan design thinking ini, di dalam design thinking ini ia mempunyai 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah empati. Jadi di tahapan ini, empati ini adalah memahami pengguna. Jadi merupakan proses memahami pengguna secara mendalam dengan melihat permasalahan dari sudut pandang mereka. Jadi kita memahami apa masalah yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan gitu. Pada tahap ini lakukan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, serta hambatan yang dialami pengguna. Jadi supaya kita tahu apa kebutuhan mereka atau apa masalah yang mereka alami, kita mencari tahunya dengan mewawancarai atau mengobservasi. Nah, itu. Tujuan utama pada tahap ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman pengguna sebagai dasar dalam merancang solusi yang relevan. Yang kedua ada define. Tahapan define ini berfokus pada perumusan inti permasalahan berdasarkan hasil pengamatan dari tahap sebelumnya, yaitu tadi empatis. Informasi yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan pola dan akar permasalahan yang sesungguhnya. Hasil dari tahap ini berupa pernyataan masalah atau problem statement yang jelas dan spesifik, sehingga proses pencarian solusi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Jadi setelah kita sudah mendapatkan data yang tadi di tahap sebelumnya adalah empatis, kita ke tahap define, yaitu mengamati hasilnya. Terus mencari solusinya dari data yang sebelumnya sudah kita dapat di empatis tersebut. Jadi di empatis tersebut kita mendapatkan data apa sih, masalah apa sih, kebutuhan yang pengguna butuhkan, dan di define kita melakukan solusinya untuk mendapatkan hasil dari masalah tersebut. Yang ketiga ada ide. Tahap ide merupakan proses pengembangan berbagai ide atau alternatif solusi terhadap permasalahan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan berpikir kreatif secara bebas untuk menghasilkan sebanyak mungkin gagasan tanpa batasan terlebih dahulu.
Setelah berbagai ide terkumpul, dilakukan pemilihan terhadap ide yang paling inovatif, realistis, dan berpotensi memberikan hasil terbaik. Jadi di tahapan ini tim atau ya timnya itu memberikan ide-ide yang mereka pikirkan, yang mereka keluarkan gitu. Jadi semua ide dikumpulkan menjadi satu dulu, setelah itu dilakukan pemilihan. Yang keempat ada prototype. Tahap prototype adalah proses mewujudkan ide menjadi bentuk nyata dalam skala sederhana. Prototype berfungsi sebagai model awal dari solusi yang akan diuji, baik dalam bentuk gambar, rancangan, maupun produk sederhana. Tujuan tahapan ini adalah menguji kelayakan ide, menemukan kelemahan, serta memperoleh masukan untuk penyempurnaan sebelum diterapkan secara penuh. Nah, jadi di prototipe ini, ide yang sudah dipilih kemudian diimplementasikan dalam bentuk rancangan sederhana atau versi awal produk. Jadi tujuannya agar ide bisa lihat dan diuji dengan cepat. Kemudian di sini ada tahapan yang kelima adalah tes. Yang terakhir merupakan proses pengujian prototipe secara langsung kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik terkait efektivitas dan kelayakan solusi yang diusulkan. Jadi di tes ini di tahap ini kita mencoba hasil yang sudah kita buat. Setelah itu kita mendapatkan feedback atau ya umpan balik dari si pengguna. Jadi jika memang ada revisi atau masih ada kesalahan di dalam produk yang sudah kita buat, itu akan kita ulang lagi ke tahap sebelumnya. Misalkan memang ada masalah di tahap empatis, nanti di tahap empatis kita perbaiki gitu. Nah, hasil pengujian digunakan untuk melakukan perbaikan untuk pengulangan tahap sebelumnya sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi design thinking ini memang dasarnya sebuah metode yang berulang. Jadi tidak di situ-situ saja. Nah, tahapan design thinking harus berurut atau tidak. Jadi setahu saya tahapan design thinking ini tidak harus berurut karena tahapan ini dilakukan sesuai kebutuhan. Jadi jika memang kita membutuhkannya di tahapan empatis, kita bisa empatis. Tapi kalau misalkan kita butuhnya di tahapan ketiga di ide, kita bisa langsung ke ide. Jadi tidak harus dari satu empatis terus kedua define, tidak harus. Jadi tahapan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk produk tersebut. Sini ada manfaat design thinking. Design thinking membantu memahami kebutuhan pengguna secara mendalam sehingga solusi yang dihasilkan lebih tepat dan bernilai guna. Pendekatan ini mendorong munculnya ide-ide kreatif serta inovatif melalui kolaborasi lintas tim dan proses berpikir yang terbuka. Dengan adanya tahap prototipe dan pengujian, resiko kesalahan dapat dikurangi karena perbaikan dilakukan berdasarkan umpan balik nyata. Selain itu, metode ini membuat keputusan lebih terarah, meningkatkan kepuasan pengguna, dan memungkinkan solusi mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan maupun teknologi. Nah, meskipun sudah banyak jadi di sini meskipun kita ada tahap tes itu pengujian, jadi meskipun kita membuat kesalahan pada produk tersebut, kita masih bisa memperbaiki kesalahan tersebut di tahap tes tersebut. Jadi di tahap tes itu kita akan mendapatkan feedback atau revisian dari penggunanya secara langsung. Jadi kita sebagai tim sudah tahu apa kesalahan kita dan kita bisa langsung memperbaiki masalah tersebut. Next, di sini ada kelebihan pada design thinking. Yang pertama, fokus pada pengguna.
Tentu saja di empati tadi sudah dijelaskan bahwa kita memahami pengguna, apa yang mereka butuhkan, apa permasalahan yang mereka alami gitu. Jadi desain thinking ini memastikan bahwa solusi yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Proses memahami dan mengevaluasi pengalaman pengguna secara terus-menerus memastikan bahwa solusi yang dicapai sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, kolaboratif dan inovatif. Design thinking memfasilitasi kerja tim dan mempromosikan kerjasama dan inovasi. Proses brainstorming dan generasi ide memungkinkan tim untuk bekerja bersama-sama dan menemukan solusi yang inovatif dan unik. Yang ketiga, fokus pada proses. Design thinking berfokus pada proses, bukan produk akhir. Proses menemukan solusi dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan mengikuti metodologi yang jelas. Ini memastikan bahwa solusi yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Yang keempat, solusi terintegrasi. Design thinking memastikan bahwa solusi yang dicapai terintegrasi dengan baik dengan lingkungan dan sistem yang ada. Proses mengevaluasi kebutuhan dan harapan pengguna secara terus-menerus memastikan bahwa solusi yang dicapai memenuhi persyaratan dan memiliki dampak positif bagi lingkungan. Nah, meskipun design thinking mempunyai banyak keunggulan atau kelebihan yang kita tahu, desain thinking juga mempunyai kekurangan. Yang pertama ada waktu dan biaya. Proses desain thinking membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan. Tahapan yang terstruktur dan metodologi yang jelas membutuhkan investasi waktu dan biaya untuk melakukan uji, coba, dan pengujian. Yang kedua, ketergantungan tim. Desain thinking bergantung pada tim yang kompeten dan pengalaman untuk menjalankan proses dengan benar. Keterbatasan dalam pemahaman atau keterampilan tim dapat mempengaruhi kualitas solusi yang dicapai. Yang ketiga, resiko gagal. Design thinking memungkinkan tim untuk memperbaiki dan menyesuaikan solusi mereka berdasarkan umpan balik dan hasil pengujian. Namun, proses ini juga membawa resiko gagal, terutama jika solusi yang dicapai tidak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Nah, kesimpulannya dari yang sudah saya jelaskan secara singkat, padat, dan jelas mungkin, design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berfokus pada pemahaman kebutuhan pengguna dengan cara berpikir kreatif dan terarah. Proses ini mencakup langkah-langkah mulai dari mengenali masalah, mencari ide, membuat rancangan awal, hingga menguji solusi agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini menekankan empati, kerjasama tim, dan inovasi sehingga mampu menghasilkan solusi yang efektif, bermanfaat, dan relevan dengan perkembangan zaman. Walaupun memerlukan waktu dan keterlibatan banyak pihak, design thinking tetap menjadi cara yang efektif untuk menciptakan ide serta produk yang memiliki nilai dan dampak positif. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk presentasi pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.